Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evi Lidiawati, NPM 1951010337, di mana di sini saya ingin membacakan atau meresum atau menjelaskan dari materi 1 sampai ke 9 dari mata kuliah metodologi penelitian. Poin pertama yakni apa sih metodologi penelitian itu? Pengertian dari metodologi penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti untuk mengumpulkan data informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Kemudian selanjutnya yakni cara mendapatkan judul. Yang pertama yakni kenali minat dan ketertarikan pada diri sendiri. Yang kedua yakni banyak membaca. Yang ketiga, lakukan pengamatan. Kemudian yang keempat, ikuti seminar. Kemudian yang kelima, diskusi dengan kakak tingkat. Keenam, konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian selanjutnya yakni paper individu meliputi poin-poin penting. Yang pertama yakni adanya identitas penulis, kemudian adanya abstrak, ketiga pendahuluan, keempat dasar Al-Quran dan hadis, kelima konsep dan pembahasan 1, keenam konsep dan pembahasan 2, kemudian ketujuh tawaran penulis, kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir yakni referensi. Adapun yang perlu diingat yakni wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley, kemudian perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing, kemudian usahakan tiap paragraf gunakan referensi yang berbeda, kemudian menggunakan middle note atau body note, kemudian minimal 18 referensi rujukan, kemudian menggunakan yakni 12-15 halaman sudah termasuk referensi dan lain-lainnya. Kemudian untuk ukuran kertasnya yakni A4, untuk line spasinya yakni 1,15, kemudian untuk ukuran atas dan kiri yakni 4 cm, kemudian untuk ukuran kanan dan bawah yakni 3 cm. Kemudian untuk mencari referensi dalam judul kita yakni kita dapat membuka pada Google Scholar atau Science Direct. Kemudian selanjutnya yakni mengenai hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Kemudian cara membangun hipotesis itu seperti apa? Yakni yang pertama teori dan konsep pembahasan yang mendukung antara variabelnya. Kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga yakni kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti. Kemudian selanjutnya yakni jadi hipotesis yakni H1 sama dengan X1 mempengaruhi Y, yang dimana kepemimpinan Islam dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Kemudian H2 sama dengan X2 mempengaruhi Y, yang artinya motivasi kerja Islami dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Kemudian H3 sama dengan X3 di mana kepuasan kerja Islami dapat mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kemudian selanjutnya yakni research gap, di mana research gap yakni merupakan kesenjangan penelitian di mana kondisi hasil penelitian yang dirumuskan dengan data yang menjadi pendukung terdapat ketidakserasian atau kesamaan. Kemudian adapun perbedaan research gap yakni yang pertama terdapat pada teori dan prakteknya. Kemudian yang kedua perbedaan hasil penelitian terdahulu antara yang mendukung dan tidak mendukung. Kemudian cara menulis referensi body note itu seperti apa?
yakni cara menulis body note. Yang pertama, ganti rujukan. Kemudian yang kedua, hindari adanya dalam siapa. Kemudian yang ketiga, langsung ke rujukan utamanya. Kemudian adapun contohnya. Contohnya, Evi Lydia pada tahun 2015 menyatakan bahwa, kemudian atau bisa juga seperti menurut Evi Lydiawati pada tahun 2015, dan dalam penomoran biasanya harus setara atau satu garis lurus. Cara mensubmit paper ke jurnal ilmiah. Pertama, kunjungi website jurnal atau online journal system. Misal, jurnal salah satunya di Journal of Business Studies and Management Review yang terakreditasi SINTA 4. Kedua, yakni register. Ketiga, make a new submission. Keempat, isi section. Pilih sebagai artikel. Kelima, checklist semua kesediaan yang tertera pada poin submission requirement. Keenam, save and continue. Ketujuh, upload file yang akan disubmit, biasanya formatnya Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah poin enter metadata. Yang pertama yakni isi judul, abstrak, kontributor, atau penulis selain penulis pertama. Kemudian keyword, artikel jurnal yang akan disubmit. Langkah selanjutnya jika semua sudah selesai diisi, langkah terakhir klik finish submission. Kemudian klik OK. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.